Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, pengantar analisis real 1 akan membahas limit fungsi. Teorema 4.1.6. Misalkan F untuk A bilangan real dan misalkan C adalah titik gugus A, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Yang pertama, limit X C untuk Fx sama dengan L. Yang kedua, diberikan setiap epsilon lingkungan V epsilon L dari L, terdapat delta lingkungan V delta C dari C, sehingga jika X tidak sama dengan C adalah sembarang di titik V delta C irisan A, maka Fx menjadi milik V epsilon L. Yang A, misalkan Y sama dengan Yn, didefinisikan secara induktif oleh Y1 sama dengan 1, Yn plus 1 sama dengan 1/4 dikali 2 Yn plus 3, untuk N lebih besar sama dengan 1. Kita akan menunjukkan bahwa limit Y sama dengan 3/2. Yang B, misalkan Z sama dengan Zn adalah barisan bilangan real yang ditentukan oleh Z1 sama dengan 1, Zn plus 1 sama dengan akar dari 2 Zn untuk N adalah bilangan N. Kita akan menunjukkan bahwa limit Zn sama dengan 2. Contoh 4.1.7. Yang A, limit Xy untuk B sama dengan B. Untuk lebih eksplisit, misalkan Fx sama dengan B. Untuk semua X bilangan real, kita ingin menunjukkan bahwa limit Xy untuk Fx sama dengan B. Jika epsilon lebih besar dari 0 diberikan, kita misalkan delta sama dengan 1. Faktanya, setiap delta yang benar-benar positif akan memenuhi tujuan. Kemudian, jika nilai mutlak X min C lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, kita mempunyai nilai mutlak Fx min B sama dengan nilai mutlak B min B sama dengan 0 lebih kecil dari epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 adalah sembarang, kita simpulkan dari bahwa limit Xc untuk Fx sama dengan B. Yang B, limit Xc untuk X sama dengan C. Misalkan Gx sama dengan X. Untuk semua X bilangan real, jika epsilon lebih besar dari 0, kita pilih delta epsilon sama dengan epsilon. Maka jika nilai mutlak S min C lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta epsilon, kita mempunyai nilai mutlak Gx min C sama dengan nilai mutlak X min C lebih kecil dari epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 adalah sembarang, kita simpulkan bahwa limit Xc untuk G sama dengan C. Yang C, limit Xc untuk X kuadrat sama dengan C kuadrat. Misalkan Hx sama dengan X kuadrat. Untuk semua X bilangan real, kita ingin membuat perbedaan nilai mutlak Hx min C kuadrat sama dengan nilai mutlak X kuadrat min C kuadrat, kurang dari epsilon lebih besar dari 0, yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengambil X cukup dekat dengan C. Untuk melakukannya, kita mencatat bahwa X kuadrat min C kuadrat ini kita pecah menjadi X plus C, X min C. Selain itu, jika nilai mutlak X min C lebih kecil dari 1, maka nilai mutlak X lebih kecil dari nilai mutlak C plus 1. Sehingga nilai mutlak X plus C lebih kecil sama dengan nilai mutlak X plus nilai mutlak C lebih kecil dari 2 nilai mutlak C plus 1. Oleh karena itu, jika nilai mutlak X min C lebih kecil dari 1, kita mempunyai nilai mutlak X kuadrat min C kuadrat sama dengan nilai mutlak C, nilai mutlak C plus X plus C, nilai mutlak S min C. Lebih kecil dari 2 dikalikan dengan nilai mutlak C plus 1, lalu dikalikan dengan nilai mutlak X min C.
Selain itu, suku terakhir ini akan kurang dari epsilon, asalkan kita ambil nilai mutlak X min C lebih kecil dari epsilon per 2 dikalikan dengan nilai mutlak C ditambah 1. Akibatnya, jika kita memilih delta epsilon sama dengan 1, epsilon per 2 dikalikan dengan nilai mutlak C plus 1. Maka, jika nilai mutlak S min C lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta epsilon, maka akan mengikuti dulu bahwa nilai mutlak S min C lebih kecil dari 1, sehingga persamaan 1 yang ini valid. Dan oleh karena itu, karena nilai mutlak X min C lebih kecil dari epsilon per 2 dikalikan nilai mutlak C plus 1 itu menjadi nilai mutlak X kuadrat min C kuadrat lebih kecil dari 2 dikalikan dengan nilai mutlak C plus 1 lalu dikalikan dengan nilai mutlak X min C lebih kecil dari epsilon. Karena kita memiliki cara untuk memilih delta epsilon lebih besar dari 0. Untuk sembarang pilihan, epsilon lebih besar dari 0. Kita simpulkan bahwa limit xc untuk hx sama dengan limit xc untuk x kuadrat sama dengan c kuadrat. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang D, limit X mendekati C dari seper X sama dengan seper C jika C lebih besar dari 0. Misalkan Px didefinisikan sebagai seper X untuk X lebih besar dari 0 dan C lebih besar dari 0. Untuk menunjukkan bahwa limit X mendekati C dari P sama dengan seper C, maka kita membuat perbedaan mutlak Px min seper C sama dengan mutlak seper X min seper C kurang dari epsilon lebih besar dari 0 yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengambil X yang dekat dengan C lebih besar dari 0. Pertama, kita catat mutlak seper X min seper C sama dengan mutlak seper Cx dikali C min X akan menjadi seper Cx dikali mutlak X min C untuk X lebih besar dari 0. Hal ini berguna untuk mendapatkan batas atas suku yaitu seper Cx yang berada di beberapa lingkungan C. Secara khusus, jika mutlak X min C kurang dari setengah C, maka setengah C kurang dari X dan X kurang dari 3/2 C, sehingga 0 kurang dari seper Cx kurang dari 2 per C kuadrat untuk mutlak X min C kurang dari setengah C. Oleh karena itu, untuk nilai-nilai X, kita punya persamaan 2 mutlak Px min seper C kurang dari sama dengan 2 per C kuadrat dikali mutlak X min C. Untuk membuat suku terakhir ini kurang dari epsilon, kita cukup mengambil mutlak X min C kurang dari setengah C kuadrat epsilon. Akibatnya, kita memilih delta epsilon yaitu infimum setengah C sampai infimum setengah C kuadrat epsilon. Jika 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta epsilon, maka akan mengikuti dulu bahwa mutlak X min C kurang dari setengah C, sehingga persamaan kedua itu benar. Dan oleh karena itu, karena mutlak X min C kurang dari setengah C kuadrat epsilon, maka mutlak Px min seper C sama dengan mutlak seper X min seper C kurang dari epsilon. Karena kita memiliki cara memilih delta epsilon lebih besar dari 0 untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka kita dapat menyimpulkan bahwa limit X mendekati Cp sama dengan seper C. Lalu yang bagian E, kita akan membuktikan limit X mendekati 2 dari X pangkat 3 min 4 seper X kuadrat plus 1 sama dengan 4/5.
Misalkan si X didefinisikan sebagai X pangkat 3 min 4 per X kuadrat plus 1 untuk X elemen R. Kemudian dimanipulasi menggunakan aljabar menjadi mutlak si X min 1/5 sama dengan mutlak 5X pangkat 3 min 4X kuadrat dikurang 24 per 5 dikali X kuadrat plus 1 akan sama dengan mutlak 5X pangkat 3 plus 6X plus 12 per 5 dikali X kuadrat plus 1 dikali mutlak X min 2. Untuk mendapatkan batasan pada koefisien mutlak X min 2, kita akan membatasi X dengan syarat 1 kurang dari X dan X kurang dari 3. Untuk X dalam interval ini, kita punya 5X kuadrat plus 6X plus 12 kurang dari sama dengan 5 dikali 3 kuadrat ditambah 6 dikali 3 ditambah 12 sama dengan 75. Dan 5 dikali X kuadrat plus 1 lebih besar sama dengan 5 dikali 1 plus 1 sama dengan 10. Sehingga mutlak si X min 4/5 kurang dari sama dengan 75 per 10 dikali mutlak X min 2 sama dengan 15 per 2 dikali X mutlak X min 2. Untuk epsilon lebih besar dari 0, kita pilih delta epsilon yaitu infimum 1 sampai 2 per 15 epsilon. Maka jika 0 kurang dari mutlak X min 2 kurang dari delta epsilon, kita punya si mutlak si X min 4/5 kurang dari sama dengan 15 per 2 dikali mutlak X min 2 kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0, maka pertanyaan tersebut terbukti. Selanjutnya kriteria berurutan untuk limit. Rumusan penting berikut dari limit suatu fungsi adalah dalam istilah limit barisan. Karakterisasi ini memungkinkan teori bab 3 diterapkan pada studi tentang limit fungsi. Kemudian selanjutnya ada teorema 4.1.8, yaitu kriteria berurutan atau sequential criterion. Misalkan, sebuah fungsi f memetakan dari A ke bilangan real, dan C merupakan titik gugus atau bagian dari A. Maka pernyataan di bawah ini setara atau ekuivalen, atau akan terjadi 1 jika dan hanya jika terjadi 2. Poin 1 yaitu limit X menuju C dari F sama dengan L. Kemudian poin 2 yaitu untuk setiap urutan atau barisan Xn di A konvergen ke C seperti Xn tidak sama dengan C untuk semua n elemen bilangan asli, urutan atau barisan Fxn konvergen ke L. Nah, kemudian ada buktinya. Yang pertama yaitu jika 1 maka 2. Pertama, kita asumsikan F mempunyai limit pada C, dan Xn harus berurut di A dengan limit Xn sama dengan C, dan Xn tidak sama dengan C untuk semua N. Kita harus membuktikan bahwa urutan Fxn konvergen ke L. Diberikan epsilon lebih dari 0 dari definisi 4.1.4, di mana delta lebih dari 0 sama jika X elemen A memenuhi mutlak X min C lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka Fx memenuhi mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Sekarang kita aplikasikan definisi dari bilangan konvergen untuk diberikan delta agar mendapatkan nilai natural K delta. Jika N lebih dari K delta, maka mutlak Xn min C kurang dari delta. Tapi untuk masing-masing Xn, kita mempunyai mutlak Fxn min L kurang dari epsilon. Jika N lebih dari K delta, maka mutlak Fxn min L kurang dari epsilon. Oleh karena itu, barisan atau urutan Fxn konvergen ke L. Kemudian, bukti yang kedua, yaitu jika 2 maka 1. Nah, bukti berikut ini yaitu bukti yang kontrapositif. Jika 1 tidak benar, maka ada
epsilon 0 di wilayah V epsilon 0L sedemikian sehingga tidak mempedulikan wilayah epsilon dari C yang kita pilih, tetapi akan menjadi setidaknya satu angka X delta L di A irisan V delta C, dengan X delta tidak sama dengan C, sehingga Fx delta bukan merupakan elemen dari V epsilon 0L. Oleh karena itu, untuk setiap n elemen bilangan asli, lingkungan 1/n dari C yang berisi bilangan Xn, sedemikian mutlak Xn min C lebih dari 0 kurang dari 1/n, dan Xn elemen A, sehingga mutlak Fxn min L lebih dari sama dengan epsilon 0 untuk semua n elemen bilangan asli. Kita menyimpulkan bahwa barisan Xn di A konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke L. Oleh karena itu, kita telah menunjukkan bahwa jika satu tidak benar, maka dua tidak benar. Maka kita simpulkan bahwa jika dua, maka satu itu benar. Kita akan melihat di bagian selanjutnya bahwa banyak dari properti dasar limit untuk fungsi dapat ditetapkan dengan menggunakan properti terkait untuk barisan konvergen. Sebagai contoh, jika Xn adalah barisan sembarang yang konvergen ke bilangan C, maka Xn kuadrat konvergen ke C kuadrat. Oleh karena itu, dari kriteria tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi Hx X kuadrat mempunyai limit X menuju C dari Hx sama dengan C kuadrat. Kemudian ada kriteria divergen. Seringkali penting untuk dapat menunjukkan satu, bahwa bilangan tertentu bukan limit suatu fungsi pada suatu titik, atau dua, bahwa fungsi tersebut tidak memiliki limit pada suatu titik. Hasil berikut adalah konsekuensi dari bukti teorema 4.1.8. Kemudian selanjutnya ada teorema 4.1.9, yaitu mengenai kriteria divergensi. Misalkan A subset dari bilangan real, dan misalkan fungsi f memetakan dari A ke bilangan real, dan misalkan C elemen bilangan real adalah bagian dari A. Poin A yaitu, jika L elemen bilangan real, maka F tidak mempunyai limit L di C jika dan hanya jika sebuah barisan Xn di A dengan Xn tidak sama dengan C untuk semua n elemen bilangan asli, sedemikian hingga barisan Xn konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke L. Kemudian poin B, sebuah fungsi f tidak mempunyai limit di C jika dan hanya jika terdapat sebuah barisan Xn di A dengan Xn tidak sama dengan C untuk semua n elemen bilangan asli, sedemikian hingga barisan Xn konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen di R atau bilangan real. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari contoh 4.1.10 yang A. Yang A-nya ini contohnya limit X mendekati 0, 1/X tidak ada di bilangan real. Nah, kita akan membuktikan ini dalam contoh 4.1.7 bagian D. Misalkan Qx sama dengan 1/X untuk X bilangan dari 0 sama dengan 0. Dari yang ini kita mengambil barisan Xn dengan Xn sama dengan 1/n untuk n bilangan dari nu, maka limit dari Xn sama dengan 0. Tetapi Q dari Xn sama dengan 1/1/n sama dengan n. Nah, dari yang kita tahu bahwa barisan Qxn ini sama dengan n tidak konvergen di bilangan real, karena barisan ini tidak terbatas. Nah, dari sinilah kita menggunakan teorema 4.1.9b bahwa limit X mendekati 0, 1/X tidak ada di bilangan real.
Lanjut. Yang B, limit X mendekati 0, signum X tidak ada. Nah, kita akan buktikan dengan memisalkan fungsi signum didefinisikan dengan signum X sama dengan untuk plus 1 untuk X lebih besar dari 0, 0 untuk X sama dengan 0, min 1 untuk X lebih kecil dari 0. Lanjut. Nah, di sini perhatikan bahwa signum X sama dengan X per nilai mutlak dari X untuk X tidak sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat yang gambar tadi, yang saya sebutkan tadi, itu akan menunjukkan bahwa signum X tidak memiliki limit pada X sama dengan 0. Nah, ini kita kerjakan dengan menunjukkan bahwa terdapat barisan Xn sedemikian sehingga limit Xn sama dengan 0. Tetapi demikian sehingga signum dari Xn tidak konvergen. Di sini kita misalkan Xn sama dengan min 1 pangkat N per N untuk N bilangan dari 0. Dengan demikian, limit dari Xn sama dengan 0. Nah, tetapi karena signum dari Xn sama dengan min 1 pangkat N untuk N bilangan dari 0, maka dari contoh 3.4.5 yang nomor A, no dari Xn tidak konvergen. Oleh karena itu, limit dari X mendekati 0, 1 per X tidak ada. Lanjut. Untuk yang C, contoh soalnya, limit X mendekati 0, sin dari 1 per X tidak ada dalam bilangan real. Di sini kita misalkan lagi, Gx sama dengan sin 1 per X, untuk X tidak sama dengan 0. Kita akan menunjukkan bahwa G ini tidak mempunyai limit pada C sama dengan 0. Dengan cara kita perlihatkan dua barisan Xn dan Yn untuk Xn tidak sama dengan 0 dan Yn tidak sama dengan 0 pula untuk semua N bilangan dari 0 dan demikian sehingga limit Xn sama dengan 0 sama dengan limit Yn. Tetapi demikian sehingga limit dari Gxn tidak sama dengan limit Gyn. Jadi limit Gxn itu tidak sama dengan Gyn. Jikalau kita mengingat teorema 4.1.9, ini akan mengakibatkan bahwa limit dari... Nah, coba kita ingat kembali dari kalkulus bahwa sin T sama dengan 0. Jika T sama dengan N dikali Pi, untuk N bilang sin T sama dengan plus 1, jika T sama dengan 1 per 2 dikali Pi, ditambah 2 Pn, untuk N bilangan dari Zehlan. Nah, sekarang kita misalkan lagi, Xn sama dengan 1 per N dikali Pi. Untuk N bilangan dari 0. Dan Gxn sama dengan 0 untuk semua N bilangan dari 0. Dengan demikian, limit Gxn sama dengan 0. Nah, di sisi dalam kurung 1 per 2 Pi plus 2 Pi. Untuk limit Yn sama dengan 0 dan Gyn sama dengan sin dikali 1 per 2 Pi ditambah 2 Pn sama dengan 1 untuk semua N bilangan dari 0. Dengan demikian, hal itu limit Gyn sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa limit X mendekati 0 sin 1 per X tidak ada. Latihan 4.1 nomor 5. Misalkan I adalah 0,A di mana A-nya itu lebih besar dari 0 dan misalkan Gx sama dengan X kuadrat untuk X elemen I
Untuk setiap titik x, c elemen I, tunjukkan bahwa mutlaks gx min c kuadrat kurang dari sama dengan 2a dikalikan dengan mutlaks x min c. Gunakan pertidaksamaan untuk membuktikan bahwa limit x mendekati c, x kuadrat sama dengan c kuadrat untuk setiap c elemen I. Solusinya diketahui I-nya itu sama dengan 0,a, di mana I-nya itu lebih besar dari 0 dan A-nya itu lebih besar dari 0. X elemen I di mana X-nya itu di antara 0 dan A. Gx sama dengan X kuadrat di mana mutlaks X kuadrat min C kuadrat kurang dari sama dengan 2A dikalikan dengan mutlaks X min C. Akan dinyatakan mutlaks X kuadrat min C kuadrat kurang dari sama dengan 2A dikalikan dengan mutlaks X min C. Limit X mendekati C, X kuadrat sama dengan C kuadrat. Menurut definisi limit, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan epsilon per 2A. Sehingga jika 0 kurang dari mutlaks X min C kurang dari epsilon per 2A, maka mutlaks X kuadrat min C kuadrat akan kurang dari epsilon. Dapat ditulis sebagai 0 kurang dari mutlaks X min C kurang dari epsilon per 2A atau 0 kurang dari 2A dikalikan dengan mutlaks X min C kurang dari epsilon. Dari definisi di atas, karena 0 kurang dari X kurang dari A, dapat ditulis 0 kurang dari X plus C kurang dari A plus C kurang dari A plus A atau sama dengan 2A, maka 0 kurang dari mutlaks X kuadrat min C kuadrat sama dengan mutlaks X plus C dikalikan dengan mutlaks X min C kurang dari 2A dikalikan dengan mutlaks X min C kurang dari epsilon. Sehingga terbukti bahwa mutlaks X kuadrat min C kuadrat kurang dari 2A dikalikan dengan mutlaks X min C akan menjadi mutlaks Gx min C kuadrat kurang dari 2A dikalikan dengan mutlaks X min C. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Tunjukkan bahwa limit X mendekati C, akar X sama dengan akar C untuk setiap C lebih besar dari 0. Solusinya, misalkan fx itu sama dengan akar X sehingga limit X mendekati C, fx sama dengan akar C. Diketahui, mutlaks akar X min akar C dikalikan dengan mutlaks akar X plus akar C per akar X plus akar C akan sama dengan mutlaks X min C per mutlaks akar X plus akar C. Didapat persamaan pertama, definisi limit. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta sama dengan epsilon akar C, sehingga akan dibuktikan jika 0 kurang dari mutlaks X min C kurang dari epsilon akar C, maka mutlaks fx min akar C sama dengan mutlaks akar X min akar C kurang dari epsilon. Atau dapat ditulis 0 kurang dari mutlaks X min C kurang dari E akar C atau 0 kurang dari mutlaks X min C per akar C kurang dari epsilon. Karena mutlaks akar X plus akar C lebih besar dari akar C dan C-nya itu lebih besar dari 0, dengan membandingkan dengan persamaan pertama, maka diperoleh 0 kurang dari mutlaks X min C per mutlaks akar X plus akar C kurang dari mutlaks X min C per akar C kurang dari epsilon. Atau 0 kurang dari mutlaks X min C per mutlaks akar X plus akar C kurang dari epsilon. Atau 0 kurang dari mutlaks akar X min akar C kurang dari epsilon. Terbukti bahwa jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta, sehingga jika 0 kurang dari mutlaks X min C kurang dari delta, maka diperoleh mutlaks akar X min akar C kurang dari epsilon. Berikutnya soal nomor 10. Gunakan formulasi epsilon kurang dari delta dan formulasi-formulasi barisan dari pengertian limit untuk memperlihatkan berikut. A. Limit X mendekati 2, 1 per 1 min X sama dengan min 1, di mana X-nya itu lebih besar dari 1. B. Limit X mendekati 1, X per 1 plus X sama dengan setengah, di mana X-nya itu lebih besar dari 0. C. Limit X mendekati 0, X kuadrat per mutlaks X sama dengan 0, di mana X-nya itu tidak sama dengan 0. Yang D. Limit X mendekati 1, X kuadrat min X plus 1 per X plus 1 sama dengan setengah, di mana X-nya itu lebih besar dari 0. Untuk solusi nomor 10A, limit X mendekati 2, 1 per 1 min X sama dengan min 1.
Misalkan epsilon lebih besar dari 0, di mana deltanya itu sama dengan minimum 1/2, epsilon per 2. Sekarang untuk mutlaks X min 2 kurang dari delta, kurang dari setengah, kita punya mutlaks 1/1 min X dikurang dengan minus 1, sama dengan mutlaks 1/1 min X plus 1, sama dengan mutlaks 2 min X per 1 min X, sama dengan mutlaks X min 2 per 1 min X kurang dari mutlaks X min 2 per setengah. Sama dengan 2 dikalikan dengan mutlaks X min 2 kurang dari 2 dikalikan dengan delta. Atau kurang dari 2 dikalikan dengan epsilon per 2. Sama dengan epsilon. Jadi dari formulasi epsilon min delta kita dapatkan limit X mendekati 2, 1/1 min X itu sama dengan min 1. Selanjutnya, saya akan membahas yang bagian B. Soalnya itu, limit X mendekati 1, di mana X per 1 plus X sama dengan 1/2. Langsung aja, misalkan epsilon lebih besar dari 0, dan delta sama dengan minimum dari 1/2 dari epsilon. Untuk mutlak X min 1, itu lebih besar dari 0, dan kurang dari delta, yang dimana kurang dari sama dengan 1/2. Maka kita mempunyai mutlak X per 1 plus X dikurang 1/2 sama dengan mutlak 2X min 1 plus X per 2 dikalikan 1 ditambah X sama dengan mutlak X min 1 per 2 dikali 1 plus X, yang dimana kurang dari mutlak X min 1. Di sini mutlak X min 1 itu kurang dari 1/2, maka X plus 1 itu kurang dari 3/2. Lalu mutlak X min 1 itu kurang dari delta, dan delta kurang dari epsilon. Maka dari formulasi epsilon dikurang delta, terbukti bahwa limit X mendekati 1, di mana X per 1 plus X itu sama dengan 1/2. Selanjutnya yang C. Soalnya itu limit X mendekati 0, di mana X kuadrat per mutlak X itu sama dengan 0. Nah, solusinya itu misalkan epsilon lebih besar dari 0 dan delta sama dengan epsilon. Nah, untuk mutlak X min 0 lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka kita mempunyai mutlak X kuadrat per mutlak X min 0 sama dengan mutlak X kuadrat per mutlak X sama dengan mutlak X dikalikan dengan mutlak X per mutlak X. Jadi tentu saja hasilnya mutlak X, yang dimana kurang dari delta dan sama dengan epsilon. Maka dari formulasi epsilon dikurang delta, terbukti bahwa limit X mendekati 0, di mana X kuadrat per mutlak X sama dengan 0. Selanjutnya yang D. Soalnya itu limit X mendekati 1, di mana X kuadrat min X tambah 1 per X plus 1 sama dengan 1/2. Di sini kita misalkan Xn sebuah urutan yang sembarang, demikian sehingga limit Xn sama dengan 1. Sekarang kita mempunyai barisan Fxn sama dengan Xn kuadrat min Xn ditambah 1 per Xn ditambah 1. Maka limit dari barisan ini yaitu limit X mendekati 1, mana Xn kuadrat min Xn ditambah 1 per Xn plus 1. Kita tinggal masukin aja satunya, jadi 1 kuadrat min 1 ditambah 1 per 1 plus 1, jadinya 1/2. Maka kriteria berurutan menyatakan bahwa limit X mendekati 1, di mana X kuadrat min X ditambah 1 per X plus 1 sama dengan 1/2.
Selanjutnya nomor 7. Soalnya itu tunjukkan bahwa limit X dekat dengan C, di mana X pangkat 3 sama dengan C pangkat 3. Untuk setiap C bilangan asli. Solusinya itu, misalkan C bilangan asli sembarang, dan kita tetapkan B itu sama dengan mutlak C ditambah 1. Nah, jika mutlak X kurang dari B, maka mutlak dari X kuadrat ditambah CX ditambah C kuadrat itu kurang dari sama dengan mutlak X kuadrat ditambah mutlak C dikalikan mutlak X ditambah mutlak C kuadrat itu kurang dari sama dengan 3B kuadrat. Nah, selanjutnya kita misalkan epsilon itu lebih besar dari 0 sembarang. Untuk deltanya itu sama dengan epsilon per 3B kuadrat. Dan X sedemikian sehingga mutlak X min C kurang dari delta. Maka mutlak dari X pangkat 3 min C pangkat 3 itu sama dengan mutlak dari X min C dikalikan X kuadrat ditambah CX ditambah C kuadrat. Dan kemudian kurang dari sama dengan mutlak X min C dikalikan mutlak X kuadrat ditambah CX ditambah C kuadrat. Kurang dari sama dengan 3B kuadrat dikalikan mutlak X min C. Kurang dari 3B kuadrat epsilon per 3B kuadrat. Yang dimana itu sama dengan epsilon. Coret ya. Maka terbukti bahwa limit X mendekati C, X pangkat 3 sama dengan C pangkat 3. Selanjutnya nomor 13. Soalnya itu, misalkan fungsi f itu bilangan asli, memiliki limit L di 0. Dan misalkan A lebih besar dari 0. Jika G bilangan asli ditentukan oleh Gx sama dengan Fax untuk X bilangan asli, maka tunjukkan bahwa limit X mendekati 0 Gx sama dengan L. Maka solusinya itu untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0. Jadi mutlak X kurang dari delta itu mutlak Fx min L dan kurang dari epsilon. Selanjutnya kita ubah X dengan Ax. Maka kita dapatkan mutlak Ax kurang dari delta. Ini dimana mutlak Fax kurang L kurang dari sama dengan epsilon. Kurang dari epsilon. Lalu mutlak X kurang dari delta per A itu sama dengan mutlak Gx kurang L kurang dari epsilon. Maka terbukti limit X mendekati 0 Gx sama dengan L. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.